Selamat datang semuanya di Home Pimpa Podcast. Kok kita nggak dikasih kesempatan untuk ngobrol gitu ya, ngomong gitu ya? Kan kayak 10 hari yang lalu tuh kita kan kayak ngomongnya selamat datang di Home Pimpa Podcast kan bareng-bareng tuh. Oke, ulang Kyong, coba Kyong. Selamat datang di Home Pimpa. Capek. Terus kemarin kan baru ngomongnya kan katanya kan Iya. Home Pimpa Podcastnya kan kita ngomong podcastnya yang bareng-bareng gitu loh. Ini gue belum kelar, makanya kenapa lu mulai duluan, Kyong? Iya, coba Kyong. Selamat datang di Home Home Pimpa. Pimpa Podcast. Yeay, kembali lagi bersama kami Home Pimpa di podcast. Ya Gua iyalah sampai namanya makan juga nih, Home bodo Pimpa amat. Podcast gak ya sih? Gue lapar banget. Kyong, lu makan Jadi apa, kayak Kyong? iya. Gue hari ini makan Oke, gue tebak nasi nugget satu lain lagi apa tuh yang merah-merah? Tempe orek. abon bener. Abon sama Jengkol. nugget. Oh, abon sama kentang kecap. Betul. Anjing, Bambang dapat 1 poin. Oh bukan kuis ya? Bukan kuis ya? Bukan Bukan kuis. beda. Kita hari ini akan podcast topik yang cukup menarik ya. Ya, jadi hari ini Topiknya kita apa? akan membahas tentang kuliah. Bukan, Cok. Bukan. Iya kan? Bukan. Buat kuliah bangunan kan, bangun-bangun kan? Insecure. Sejak kapan jadi kuliah? Jauh banget tuh bos. Kuliah bangun-bangun, Bukan membangun. pembangunan. Pembangunan jaya. Kayak lu Kuliah masih- pembangunan insecure kan? Insecure. Sama dengan Insinyur. Nah, gitu dong dari Enggak. tadi. Itu insinyur. ditanggepin gitu, Kenapa nggak lebih mudah ditanggepin. nyebutnya sipil? Hah? Yang orang pasti sipil, insinyur itu. Kuliah pembangunan tuh banyak, Bang. Arsitektur itu juga pembangunan, Bang. Iya. Sipil Biar itu langsung ribet- udah pasti sipil, pasti Biar insinyur. ribet aja. Biar ribet aja gitu. Untung gue yang nangkep. Iya, Bukan kuis. Kita akan membahas insecure. Kenapa ini Betul. tunggu. Ini kan kemarin gue nggak ikut meeting ya. Yang Ya. melontarkan ide insecure siapa? Kunto. Gue lupa. Kunto. Oke. Kayak Kunto ya. Karena kemarin gue nggak ikut meeting, kenapa kalian mengiyakan ide insecure ini? Apakah kalian ada Justru keinsecurean? karena lu nggak ikut meeting. Makanya lu kita- pilih Iya insecure. bener. Iya, biar lu nggak ada ngomong apa-apa nih gitu loh. Tapi ini topik yang cukup menarik sih, dan di era ini ya banyak anak-anak muda yang insecure tuh, ini gue Parah. nggak bisa bilang berlebih, takut salah ya. Insecurean lah, itu semakin banyak tuh. Insecurean. Kalau misalnya orang baru menang lotre, insecurean kan? Skincare. Salah. Security. Kan. In Biasanya sih potong tumpeng biasanya. Syukuran. syukuran. Wih. Kenapa lu harus bilangnya menang lotre, Cok? Menang lotre tuh judi. Judi mana ada yang syukuran? Judi duitnya bakal habis-habis juga. Oke. Ini menarik ya. Kalian memilih topik insecure menurut gue menarik. Karena gue insecure banget. Nah, Lu insecure banget. iya. Pinter juga lu. Hah? Pinter Diulang juga lagi lu. gue rasa-rasa tuh. Hah? Insinyur. Insinyur lagi. Gue rasa-rasa tuh insinyur tuh. Masih diulang tuh ya. Jokesnya sangat Iya. fresh ya. Iya. Oke. Insecure. Insect itu kan Binatang. Serangga. Lu mau ngomong Iya, serangga lu. Serangga. nggak, gue pikir tuh kayak obat serangga dong. Bener dong. Insect cure. Pestisida. Itu- Pestisida. Oke, Nggak, jadi disinfektan. Balik insecure. Insecure. Iya. Kenapa jadi Kalian ada- serangga jadi- nih? Kalian ada insecure nggak? ada Coba. Ya udah. dulu banget nih, dulu banget jadi kayak gue dari kecil tuh krempeng banget. Kecil banget sampai gue punya punya nama krempeng. Lu dipanggil krempeng. Nickname. Iya, gue sampai sekarang sama Enci gue dipanggilnya Pepeng.
Om Pepeng. Jadi ponakan gue nih kadang manggil gue Om Pepeng. Karena dulu gue krempeng. Karena dulu suka nyanyi-nyanyi di lampu merah. Menerima suratmu, Aku baca Dan aku mengerti. Ya, makasih Oke. Mas. Pepeng. Ini kok gue baru tahu Bang, Pepeng. kita temenan 7 tahun loh. Ya kan itu masa-masa sebelum 7 tahun itu berada. Nggak, maksudnya iya, gue baru tahu. Ya gue tahu lu pernah kurus, itu gue tahu. Tapi gue baru tahu kalau lu ternyata kalau udah sampai dipanggil krempeng, itu berarti kurus sekali loh. Iya, dulu tuh gue kurus banget. Terus makannya sebenarnya bukan insecure sih. Mungkin yang insecure tuh bukan guanya ya. Yang insecure tuh dulu opa gua kayaknya. Opa Makanya lu gua berarti opa tuh berarti orang tua kita ya. Kakek. Ah. Jadi kakek gua tuh kayak kakek gua gitu yang insecure. Makanya gua tiap hari dibeliin temulawak. Katanya biar nafsu makannya meningkat. Makanya lu pinter ngelawak. Sering ketemu lawakan gitu ya maksudnya. Ketemu lawakan ya. Iya kan ya, ketemu lawakan. Ketemu lawakan. Tunggu, oke, di stop dari situ dulu. Temulawak yang dulu warna kuning ini botol kan? Iya betul. Betul. Iya betul. Itu kan gak bikin gendut weh. Gak bikin nafsu Bikin makan. nafsu makan menambah Nafsu, iya. katanya. Menambah nafsu makan katanya. Iya betul. Nah, Gua makanya tahu tuh. kayak begitu. Tapi Berarti kalau di gua dibilang nggak works sih. insecure dari gue sih sebenarnya waktu kurus gue nggak merasa insecure ya. Karena ya gue nggak merasa terhambat dengan itu. Cuman Tapi ya itu salah satu. Gue pengen tahu dari KBBI sebenarnya insecure ini apa sih gitu. Iya, Iya. jujur gue gak tahu arti bahasa Indonesia. Gue dari nggak insecure. tahu. Ya. Bener. Insecure tuh ini Gak nih. percaya diri bahasa- sebenarnya kalau bahasa. Iya. Cuma pasti ada satu kata yang, oh iya ini nih. Oh. Video kan. Insecure video. Video sure. Ku terima suratmu. Kalau baca, guys, aku mengerti. jangan ngamen mulu. Apa KBBI? Gue apa? pengen tanya nih. Gue cari di KBBI nggak ada katanya. Jadi ini insecure dalam kan kalau bulennya gue tahu nih penulisannya INSECURE. Indonesianya apa nih? Nggak ada. nih. INSYEKUR. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ketidakpercaya dirian. Ketidak percaya diri. Berarti itu percaya diri dibalik aja udah. Iya. Mungkin Cuma diserap langsung dari gini, bahasa kenapa bule nggak- ya. Kenapa ada bahasa baru? Kenapa insecure? Kan biasa kita, lu terlalu percaya diri, overconfidence. Kenapa nggak? Kenapa maksudnya jadi kalau kebalikan ya insecure gitu loh? Nah, itu- Overconfident, kenapa nggak not confident aja gitu ya? Iya. Iya, Misalkan bener juga. ya. Kita nggak pernah tahu bahasa Indonesia insecure loh. Bener. Insecure, iya sih. Perasaan tidak percaya diri, malu, bahasa takut. bakunya gelisah. insecure gitu kan. Iya, itu maksud gue. Bahasa Tidak bakunya aman. insecure kita memang sama sekali belum tahu sih. Kan kalau confidence kita tahu nih, percaya diri. Nah, kalau ketidakpercaya dirian, kenapa jadi insecure? Kenapa nggak Oke. not Harusnya- confidence? Oke. In berarti confidence. Kita ciptakan bahasa baku Indonesianya menurut Home Pimpa. Insecure itu apa bahasa bakunya ya? In, dalam. Dalam, Sen, kiri atau kanan. bener, Cure, mengobati. mengobati. Berarti dalam, kiri atau kanan Bisa mengobati. Betul. Insecure, Bener. Insecure. bener. Gue bukan teman mereka guys. Oke, balik lagi ke topik. Masih yang Bambang deh. Lu belum masih makan kan ya? Nih, Iya, masih makan dong. Pepeng. Sekarang masih makan dong. Iya, pepeng. Udah selesai. nah kenapa maksudnya kan opa lu insecure. Nah, elunya merasa ada beban gak? Kan insecure tuh ada beban kayak, duh gue kurus nih. Kayak lu ketemu orang tuh jadi malu gitu loh karena lu kurus. Begitu gak? Gua merasa kurus iya jadi tuh gue makan beneran makan, jangan panggil gue krempeng gitu loh. Jangan panggil gue krempeng, cuman kalau ampe beban yang sangat banget enggak. Jadi lu ketemu Cuma orang gak malu kan? Enggak terlalu malu. Gue tahu gue Berarti- tinggi, gue tahu ini, cuma ya emang Bener. waktu pada saat itu ya gue kurus banget, emang kurus banget. Jadi Gue ada harus rasa banyak malu. makan. Ada rasa kayak, aduh gue terlalu kurus nih gitu ada. Dikit.
Ada sedikit. Ya itu insecure sih, benar itu insecure. Ada sih. sedikit. Oke, lu Kyong, ada nggak? Ada lah. Apa? Insecure gue ya badan gue juga fisik. Karena kurus? bukan, lu kalau perhatiin, ini leher gue pendek nih. Lu kalau perhatiin, leher gue tuh pendek. Jadi kalau orang kan kayak Bambang tuh masih ada lehernya nih. Lu lihat nih kalau gue begini, tuh jarak leher gue cuma segini nih, 2 jari. Kalau panjang mah jerapah, Kyong. Bukan, minimal masih ada leher gitu, ngerti nggak? Gue tuh sering dibilang apa ya, leher gue tuh pendek. Coba. Berarti insecure akan leher lu. Diginin, biar kita kelihatan kayak gitu tuh. Kan ini kan leher nih, ini leher nih. Ini kan leher nih. Nih, Nah, leher. nih. Coba lu lihat ya, leher lu berapa segini kan? Lu lihat leher gue. Nah, lu insecure berarti akan leher lu. Ya, sama leher gue. Karena apa ya, kelihatannya lucu gitu loh. Misalnya badan gede gitu, tapi lehernya Katanya lucu. lucu. Katanya lucu lagi ya. Makanya kita ketawa, Kyong. Lu bilang lucu, Kyong. Iya. Oke, nih gue potong dulu, Kyong. Insecure kalau Bambang kan insecure karena opanya yang ngomong gitu loh. Nah kalau lu dari diri lu ngerasa lucu atau bukan orang lain pernah ngatain lu? Orang lain. Saudara gue lebih tepat deh. Jadi semenjak itu ngatain gitu. Iya, pernah ngatain. Nah semenjak itu langsung lu, aduh leher gue beneran pendek gitu. Padahal lu gak sadar Iya. awalnya ya. Nggak sadar. Tapi emang insecure kan bukan dari kitanya yang menilai. Ada Melainkan orang lain. Tapi bisa juga dari kita sendiri. Kita kayak gimana? Enggak, dari kita juga. Gue Iya. insecure dari, kalau gue bukan dari orang, dari gue. Ntar ada gue ceritain. Nah yang lu karena dikatain akhirnya lu jadi malah lu fokus ke leher lu, padahal lu kan tadinya nggak fokus kan? Enggak, iya, nggak fokus. Jadi lu kayak lu ngaca sama kayak leher. oh iya bener. Iya benar, leher gue emang pendek gitu loh. Nah lu malu nggak setelah lu tahu itu kan? Sebenarnya kan tadinya nggak malu dong. Iya. Semenjak dikatain akhirnya muncul si insecure itu. Nah akhirnya jadi malu tuh. Iya, jadi malu. Berarti lu omongan orang. kemana-mana pakai shawl. Iya. Enggak juga. Pas lagi Nggak malu juga. gitu. Terus cara Kalau malu gue pakai baju biasanya. pakai baju lu. Iya, pakai Iya. baju. Cuman maksudnya lehernya ditutupin nggak pada saat lu keluar gitu. Dulu ya. Dulu Serius? sempat gue tutupin. Ya. Tapi berarti justru malah nunjukin bahwa leher gue emang ini, karena begitu gue tutupin. Misalnya ini kain nih misalnya gitu ya. Jadi tuh benar-benar kalau lu pakai baju gini, kelihatannya jadi begini nih, lihat deh. Jadi orang kayak gini ya. Jadi kayak gini. Ngerti. Betul. Nah, jadi kayak gitu tuh. Lu lihat ya, lu kan butuh effort buat begini ya. Lu lihat nih gue cuma begini dong. Udah habis leher gue. Kayak Bambang deh, coba. Bambang lu giniin deh. Naikin ke atas bahu lu. Ah, effort kan. Naik ke atasnya jauh kan. Kalau lu? Nah kalau gue cuman udah. Keren juga lu. Leher ya? Ini gue pertama dengar kalau Bambang pokoknya kalau kurus dan gendut itu udah banyak banget insecure karena itu. Iya, udah banyak pasti. Tapi ini pertama kali gue denger leher. Leher. Ya, Unik. Kan leher ya. leher. Ya selain kalau insecure masalah berat badan gue, ya itu udah hal yang biasa lah ya. Banyak orang ngalamin juga gitu kan. Tapi menurut gue ya di fisik gue yang gak bisa gue ganti itu leher. Tapi pasti setiap orang banyak insecure, maksudnya bukan cuma satu. Ntar ini kita akan kulik semua keinsecurean. Betul. Tapi ada nggak sih kayak mungkin kita ngomongin sekarang kan banyak orang operasi untuk menghilangkan keinsecureannya mereka kan. Iya. Gitu kan. Bang, tapi gue jadi inget cerita bentar bang. Jadi inget cerita mak lu juga insecure sama lu. Apa? Hah? Lu disuruh operasi plastik karena muka lu jelek. Ingat gak? Iya anjing. Gara-gara keseringan ini. Maknya insecure sama dia sumpah. Disuruh operasi plastik karena anaknya jelek katanya. Nah ini satu hal yang bikin bukan insecure ya maksudnya. Pertama gini nih. Ini kontradiksi gitu loh. Waktu kecil gue dibilang kekurusan kan. Terus
udah nih makannya tuh kayak gue ngerasa badan gue segini tuh gue biasa aja gitu loh. Ah. Gue gak sekurus dulu nih. Pas nih buat gue nih. Kan tapi makin kesini makin ini lu makin besar Son, lu makin besar kan. Kayak anjing dulu gue kurus. Sekarang lu suruh gue kurusan. Mau lu apa? Ya. Gue sama kayak lu. Gue sama kayak lu. Kalau ini gue kurus, iya sekarang Dulu- jadi gendut ya. Iya. Nah, Dulu gue kurus. Berarti kalian tuh bisa kurus lagi dong kalau misalnya gennya kurus. Apa nggak bisa? Gue mau nanya. Lu mulai merasa badan lu berisi pas kelas berapa, Bang? SMA. Itu masih SMA. bisa kurus. SMA tuh berat gue tuh udah mulai masuk ke ranah 70. Nah, kalau Ranah gua berat 70. dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD gue tuh super kurus. Hmm. Gue bahkan nggak mau makan rendang yang enak banget. Gue nggak mau makan itu sampai gue dulu di rumah ini dikurung gue di luar, dimatiin lampunya, ditakut-takutin jadi ada hantu gitu. Sampai dipukul-pukul supaya makan. Akhirnya banyak vitamin lah tuh, temulawak, terus Scott emulsion, minyak ikan semuanya disodorin ke gue. Akhirnya? Akhirnya Begini. gue akhirnya begini jadinya. Jadi setelah itu nafsu makannya emang nambah. Dan waktu itu kan gue cuma makanan satu-satunya yang mau gue makan tuh cuma bakmi. Jadi setiap hari dari itu gue bakmi every day. Bisa pagi, siang, sore. Karena nggak ada makanan lain yang mau gue sentuh, cuma bakmi. Cuma bakmi yang lu mau sentuh. Cuma bakmi makannya- yang habis lagi gitu. Habis lagi. Berarti lu makannya susah ibaratnya, makanya dicari Susah, yang paling iya. bisa lu makan. Betul. Iya. Bakmi. Gue tuh Jadinya bener-bener baru membesar tuh pas kuliah. Gue dari SD udah membesar. Ini nih saksi mata Igo ini. Lu bisa bandingin pasti pas kuliah gue masuk sama kuliah gue sekarang. Memang Kuliah dulu gue kurus. masuk itu paling 74-75 lah berat gue. Dia tinggi. Memang tuh dulu tinggi, nggak terlihat gendut, tinggi aja gitu. Oh, ini orang tinggi gitu loh. Sekarang sih dia cukup besar sih sekarang sih. 100 bro, 110 Iya. bro. Berarti kalau misalnya gua berarti banyak yang orang-orang bilang tapi nggak bekerja di gua ya. Temulawak gua minum juga tiap hari loh. Tapi Tapi nggak ngefek. nggak ngefek. Gua temulawak maksudnya- minum dan gua makan tuh banyak banget dari dulu. Gua dari kecil udah makan warteg. Warteg kan porsinya nggak mungkin dikit ya. Nah, Tapi nggak pernah berhasil dari dulu tuh gua begini-gini aja gitu. tapi bedanya gini juga gak sih kayak pada saat kecil kita kan sering beraktivitas nih. Dulu kecil kita sering beraktivitas. Entah main layangan lah, main apa, ke sono, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi tuh ngeluar energinya kan pasti lebih banyak kan ya. Keluar energi. Bedanya sama kita yang sekarang kenapa kita makin gendut kan udah mulai jarang aktivitas. Lu Iya. nih masih aktivitas goy. Makanya lu gak gendut-gendut. Enggak bang, tapi dulu pas kita tinggal bareng segala macam kan lu tahu aktivitas gue apa sih, sama juga kayak lu orang kan ya. Kayaknya emang kalau menurut gue ya Genetik gen gitu ini. loh. Nah, genetik Gendut, juga gendut ngaruh itu gitu. genetik. Soalnya gue ngeliat dari kemarin kita ngumpul waktu di Jakarta, itu Igoy makannya emang lumayan banyak kayak kita makan di Padang waktu itu, inget gak? Iya. Dia nambah ayam berapa ya lu ya? Iya. Banyak dia banyak Aku loh. banyak Ayam makan gua. banyak, pakai kerupuk, nasi tambah lagi, Oh ini nih. banyak makan dia. Gue pup sehari bisa 6-7 kali. Itu yang kalian enggak. Ya Nah, gue gua sekali, sekali. Nah, sekali. jadi gue makan Sekali kan sehari. 2 kali udah. Sehari emang 4 kali 5 kali. Cuma pup gue 6 kali, jadi nggak ada yang masuk ke badan gue gitu loh. Makan, brak. Sedih. Nggak, tapi yang gue heran nih, kan makanan masuk itu kan diproses dulu ke badan nih gitu kan ya. Berarti lu plong ya? Ah, Iya. dari sini langsung ke tangki, udah keluar langsung. langsung dia keluar. 6 kali. Nggak ada Balik lagi ke insecure. Gua ada insecure sih, tapi gue ini bukan karena orang lain ya. Ya apa tuh? Ini Karena lu banyak sih sendiri. sebenarnya. Mungkin gue salah seorang yang tadi gue omongin ya, yang insecure-nya cukup banyak gitu. Pertama, jerawat. Ah ya lu Gua ya, tuh- itu. Gue insecure banget sampai sekarang ya, gue insecure banget. Bahkan gue bisa stres kalau misalnya ada jerawat dari dulu gitu. Soalnya gue tuh kayak kena apa nyebutnya tuh OCD. malpraktek gitu loh. Malpraktek. Gue dari dulu muka gue tuh bersih banget. Makanya kenapa nyokap gue masukin ini anak masukin agensi ya, casting. Karena muka gue tuh sebersih itu. Pas SMA, nah ini nih. Jadi gue pengen memutihkan
memutihkan diri gue lebih gitu. Adalah produk. Ini fuck banget sih. Ada nih produk. Saudara gue bilang bagus. Nah tapi gini ya, produknya gak salah. Saudara gue berhasil. Putih. Emang gak cocok aja di lu gitu kan. Gak cocok di gue. Dan efeknya sampai sekarang, bukan efeknya sampai sekarang sih, maksudnya jadi ada jerawat. Gitu loh. Dulu tuh gue gak pernah ada jerawat, bahkan mulus deh. Pas SMA gue coba, karena gue pengen lebih putih lagi lah muka gue gitu. Karena kan gue cukup hitam ya di antara kalian, gue paling hitam kan. Nah, gue pengen memutihkan kulit gue lagi gitu loh. Wah, jerawatnya parah banget, bener-bener parah banget. Semenjak itu sampai sekarang, gue paling rewel sama jerawat gitu loh. Sampai sekarang pun gue insecure kayak masih ada bekas-bekasnya. Ya banyak lah tuh, jerawat gue paling banyak juga di antara kalian. Kan gue sering buat ngeluh kan, anjing nih ada jerawat nih. Nah itu gue sampai sekarang insecure. Sama Tapi masih numbuh. Tapi masih banyak. masih numbuh, ini numbuh tuh. Banyak jerawat gue banyak banget. Berarti hormonnya masih aktif ya Bun? Masih. masih Wak. Masih aktif parah Wak. Iya, nah gue. Tapi kok insecure. Jerawat iya banget sih. Itu tuh salah satu yang dulu juga bikin gue insecure sih itu. Tapi kalian tuh jerawatnya dikit. Gue Gak pernah ngeluh masalah jerawat. Gue gak pernah jerawat, jarang. Waktu zaman kuliah gue jerawatnya parah banget Goy. Ini sebenarnya bekas jerawat. Maksudnya bekas jerawat yang udah sembuh. Apa sih lu tahu ibarat kayak jalanan ini ya, jalanan yang dekat pasar tuh ya. Berjok ke bawah gitu loh ini. Nah, coba kalau udah kayak gini ya gimana? Kalau gue enggak. Gue tuh mempraktekkan banyak cara jadinya makin fail gitu loh. Gue di laser, muka gue pernah di laser. Tuh Bambang juga tahu tuh gue di laser muka gue parah banget. Sampai gue kemana-mana harus pakai masker, kacamata hitam gitu-gitu. Itu di laser pernah. Saking insecure-nya gue, jadi gue rela. Yaudah bayar deh. Nominalnya cukup mahal gitu, yang penting biar gue gak insecure gitu ketemu orang gitu. Nah gue separah itu insecure sama jerawat. Tapi sempat berhasil kan dulu kan waktu itu habis lu laser kan sempet mulus banget tuh. Sempet. Tapi gak selesai Bang karena sakit banget di laser. Jadi harus 4 kali. Jadi akan numbuh lagi. Gue gak kuat gue. Sakit banget. Jadi gue cuma 2 kali. Jadi kalau udah 4 kali tuh gak bakal numbuh gitu? Numbuh cuma yang tadi lu bilang yang bergejolak gini. Hilang itu gejolaknya diratain gitu. Jadi kulit lu tuh di laser diangkat. Dari begini nih di laser sama dia dinaikin. Jadi kulitnya rata. Nah gue udah 2 kali tuh. Wah itu sakit banget gue gak kuat. Jadi udah. Itu saking insecure. Dan itu gue bukan karena dikatain. Bukan karena gimana-gimana. Dari diri gue tau-tau malu dengan jerawat. Nah itu yang tadi gue bilang ke lu. Insecure bukan harus dikatain doang. Tapi ada tiba-tiba muncul gitu. Nah gue salah satunya. Maksud lebih ke gini sih. Kenapa lu insecure tuh bukan karena. Maksudnya pengaruh orang lain itu lebih ke gini. Gua malu kalau dilihat sama orang lain. Gitu loh. Ya itu dari diri sendiri dong. Enggak dong. Pengaruh dari orang lain dong. Oh iya gue ngerti maksudnya. Ngerti gak? Ya gue ngerti. Jadi bukan. Oh gue malu nih kayak karena gue ngelihat gue begini, tapi gue malu karena gue kalau dilihat orang lain begini, gitu loh. Iya. Enggak, ya itu bener. Tapi gue ngeliat diri gue sendiri juga malu Bang. Oh. Jadi ya itu gue bilang dari diri dia juga gitu. Gue kalau ngacap tuh kayak anjir jerawat gue parah banget. Gue jadi kayak malu. Untuk ngaca tuh gue malu. Separah itu soalnya. Ya sekarang udah mendingan lah walaupun masih ada bekas-bekasnya. Udah mendingan kalau dulu. Wah. Nah makanya gue cukup rela keluar uang banyak untuk wajah gitu loh. Karena kita ketemu orang kan yang dilihat muka bukan punggung. Lu kalau punya jerawat di punggung ya udahlah ya kan. Cuma lu kalau punya jerawat di muka orang ngeliat tuh kayak merhatiin muka lu. Apalagi lagi meeting serius ngeliatin muka lu kayak bangsat mukanya merah-merah ada anjing. Nah gitu tuh bikin gue tai gitu. Iya deh sorry deh muka gue emang merah. Nah kalian ada lagi gak? Ini kita udah satu-satu nih keinsecurean gue banyak sih. Kalian ada lagi gak? Gue ada sebenarnya. Yang apa ya bisa dibenerin sebenarnya. Dibenerin. Maksudnya? Tapi operasi. Hidung, gue gak suka hidung gue sebenarnya. Gue gak suka hidung gue ini gede banget. Gede banget. Berasa gede. Gue pengen hidung gue tuh yang kecil. Segini. Lu jadi semut aja. Gak usah jadi orang. Kalau kayak gitu. Tapi gue pengen hidung gue lebih kecilan aja sih. Tapi nggak insecure yang bikin malu ketemu orang ya.
Nah mungkin ini baru yang masuk yang lu bilang tadi nih, ini insecure pada diri sendiri doang. Iya. Enggak ya, mungkin enggak enak aja ngeliatnya gitu gede. Jadi kalau apa-apa kayak nggak cocok karena kegedean sini. Sama pala sih. Gue nggak demen pala gue gede. Berarti gede. lu gak demen semua unsur di wajah dong. Enggak. Gue demen bibir gue demen mata gue. Kepala maksudnya? Big besar head. kepala. Besar Oh, kepala. ininya, tengkorak kepalanya. Gede, besar gitu. Lu mau gue kecilin gak? Gue remukin sini. Enggak, tapi gini Bang ya. Lu kebayang gak kalau muka lu kecil dengan badan lu sebegitunya? Itu aneh banget Bang. Justru kita gak ngelihat lu aneh karena badan lu tuh gede. Jadi muka lu gede tuh wajar. Kalau muka lu misalnya cuma segini. Nih, terus badan lu segede itu. Kayak anjing aneh banget anjing gini. Baymax. Iya. Jadi Baymax. Iya benar. Nah tapi kan namanya juga apa ya gitu Iya gitu sih, loh yang insecure. enggak di Memang insecure tuh nggak, orang kadang tuh nggak kepikiran kayak, cuma emang di diri kita aja gitu loh. Itulah insecure tuh, nyebelin itu. Lu ada lagi Kyong? Oh, ada gue. Ini insecure gue, rambut. Ini kalian selalu bertanya sama gue, udahlah kali lu nggak usah mandi aja. Ini rambut gue everyday pasti pomade. Karena kalau nih rambut gue tuh karena suka iri lihat rambut lu waktu yang masih gini tuh Goy, ya kan? naik, Rambut pomado Bambang juga masih gini. Ini rambut gua kalau tidak dipomade, tidak ditata tiap hari, dikeringin pakai hair dryer segala macam, itu dia tuh benar-benar lurus dan kaku gitu. Jadi wah, gua nggak suka lihat diri gua yang kayak gitu. Lurus dan kaku maksudnya kayak gimana? Lu Kayak rambut cewek gitu. Jadi lepek ke bawah gitu. Dia tuh benar-benar diatur nggak mau gitu. Naik ke atas terjatuh lagi ke bawah gitu. Jadi kayak apa sih rambut? Kayak rambut beng. Tapi kita nggak pernah lihat Akyong kayak gitu, padahal dia udah pernah nginep. Berarti pas lu nginep kayak sama kita itu pomade. Kan masih pomade. Kan besokannya kalau misalnya gua mandi kan bekas pomade-nya masih ada. Kadang-kadang gua bahkan nggak cuci kepala gue gitu loh, badan doang. Gue selalu pomade. Ketemu kita pun belum pernah yang asli rambut lu ya? Belum. Bahkan kalau ketemu lu yang asli gue belum mandi pun, kan semalamnya gue pomade nih. Tidur kan pomade gue keras. Jadi meskipun gue tidur tuh masih ada nyisa bentuknya. Kalau abis sampoan disampo kan bersih tuh pomade-nya. Nah itu baru keluar bentuk rambut aslinya. Rambut ya? Gitu. Kenapa lu gak bikin rambut lu kayak rambut gue yang sekarang? Gak usah di model, udah begini karena pendek. Nggak bisa. Jadi gue pernah potong rambut gue pendek begini. Sependek ini. Gue potong dengan harapan dia tumbuhnya, kalau kata tukang guntingnya katanya kalau rambutnya dipendekin ntar tumbuhnya jadi tegang lurus ke atas. Lebih berdiri-berdiri gitu kan. Pas kenyataannya setelah gue potong, setelah panjang, tetap balik lagi ke nature aslinya. Gak bisa. Emang kalau udah panjang emang bakal turun Akyong. Maksud gue bukan itu. Bukan. Nih. Maksudnya tuh dari segini, begitu dia naik udah nambah segini aja, ini segini, dia udah turun. Jadi kalau di Igoy, emang. Maksud gue bukan itu. Kenapa lu nggak rambut pendek aja? Gak suka. Oh, nah itu. Itu. Nah ya udah dijawab. Kalau panjang jatuh iya. Nih rambut gue ini panjang nih Kyong. Dia jatuh. Ya. Nah, pas pendek tapi kan jatuhnya bergelombang punya lu. Oh enggak dong lu ini. Nih lu kalau tahu rambut gue tuh lebih ribet dari lu. Lu bersyukur masih pakai pomade. Gue tuh harus pakai Rebecca. Lu tahu enggak? Spray. Yang ada di Senayan. Enggak harus pakai terus udah pakai gel, pakai pomade, spray lagi. Jadinya begini. Makanya rambut gue tuh anti angin. Gue kalau nggak pakai kayak gini, sama kayak lu, halus banget rambut gue. Tapi dulu lu pernah waktu yang rambut lu belah tengah yang warna-warni, lu giniin, balik lagi gini, lu giniin, balik lagi gini dia rambutnya. Pas belah tengah. Enggak. Iya, waktu rambut lu berwarna-warni tuh waktu itu. Mungkin itu masih ada minyak-minyaknya kali ya. Masih ada minyak-minyak rambut deh. Itu. Cuma ini, apalagi kalau gue tahu gue harus ada kerjaan gitu, gue harus spray Kyong. Jadi makanya rambut gue kuat, kaku rambut gue. Nah ini pas masih yang rambut begini nih, yang masih kayak lu gitu tuh. Lu udah pakai gel, harus spray lagi. Jadi kalau ada angin topan, rambut gue tetap ngaceng. Lu mesti coba di sini kalau ada tsunami. Coba tuh pakai merek ntar. Berarti lu
insecure karena rambut lu yang terlalu lurus dan lu pengen wavy kayak gitu Iya, ibarat. iya. Kenapa nggak di wavy? Iya. Harus dikeriting. Iya, maksudnya itu kenapa nggak dikeriting? Nih, gue kasih tahu ya, dulu rambut gue kayak lu, Kyong. Sekalinya gue ke keriting, tumbuhnya juga nggak selurus dulu. Ini Oh, rambut gitu ya? gue udah pernah dikeriting nih, nggak selurus dulu nih. Karena gue nggak suka prosesnya aja sih, kan lama kan keriting itu. Dan gue minta keritingnya itu yang sedikit. Dia nggak ada pilihan kalau yang gue tanya nih. Pilihannya tuh keritingnya benar-benar keriting kriwil gitu. Iya, Belum kenapa- ketemu maksudnya lah. kenapa nggak coba? Belum ketemu yang ini. Begitu gue tanya, lu bisa keritingnya kayak gimana? Ya keritingnya benar-benar yang bukan wavy tapi kriwil. Keritingnya. Emang gitu. Emang. Jadi gue nggak mau gitu loh. Gue nggak mau yang kayak gitu. Ya berarti kalau gitu ya lu nggak bakal bisa berubah. Kecuali lu Oh, emang mau gitu. keritingin. Atau paling benar Bisa tuh gue Lu tuh coba tau gak sih. sih gue pernah keritingin, Kyong? Keriting alis. Otak. Ini keriting rambut. Nggak tahu gue lu pernah keriting. Jadi rambut asli lu nggak begitu berarti Bang? Ini sebenarnya nih dulu tuh awalnya tuh gue agak lurus, lebih lurus. Lurus banget malah kayaknya nih. Kan rambut lu begini nih sekarang tuh yang di sini nih. Net gitu. Dulu tuh rambut gue gak kayak gini, Kyong. Nih, gue kayaknya masih ada fotonya deh. Kalau rambut zaman dulu gue. nih. Pokoknya tuh semenjak gue sering diwarnain, rambut gue rusak. Ya kalau itu ya rambut gue juga. Cuma paling bener langkahnya Kyong ya. Ini yang setelah gue pelajari tapi memang agak menyebalkan. Botak tuh ternyata gokil. Botak tuh ternyata gokil. Pertama lu langsung tahu muka lu ternyata tuh kayak gimana. Karena muka orang terlihat ganteng atau enggaknya saat botak. Good looking apa enggak saat botak. Ya gue Nah. setuju. Gue sangat jelek di Gue botak. pas botak, gue sangat, nah ini insecure lagi. Pas botak, Iya. kan belum berwarna gue. Gue insecure banget cuy. Jadi gini gak bagus botak. Nah makanya pas gue botak, gue harus berwarna. Botak gue selalu berwarna waktu itu. Jadi gue sangat pede saat botak gue berwarna. Pas rambut botak hitam, gue gak pede tuh. Karena gue ngerasa kalau hitam muka gue gak enak dilihat. Pas berwarna, gue pede. Itu insecure gue pas botak. Jangan sampai botak warna hitam. Nah mungkin lu botaknya karena warna hitam, Kyong. Lu gak coba warnain gitu loh. Soalnya gini, satu lagi, botaknya lu sama gue bedanya gini, muka gue bulat. Gue dulu pernah botak itu waktu zaman gue kuliah dan gue tuh diketawain sama hampir seluruh temen-temen gue. Karena tuh dianggap bobo dan gue nggak suka gitu loh. Gue nggak mau. Karena tuh waktu itu ada beberapa cewek yang lagi gue incer jadi nolak gue gara-gara gue botak gitu loh. Gue sampai ngurung diri itu, gue bener-bener agak down gitu waktu saat gue botak itu. Pernah gue 5 bulan gue nggak keluar kos gara-gara gue botak. Tapi pertumbuhannya kayak awal dari botak sampai ke tahap ini nih. Ini gue Lambat. sebel banget. Lama Gue banget. lambat. Sudah sampai ke tahap Emang iya? ini gue udah. Gue lambat. Nah. Nih. Makanya gue beli ini. Karena pas pertumbuhan dari botak sampai ke rambut yang jelek gitu. Gue insecure, gue kurang pede. Jadi gue harus pakai wig, gue pakai topi. Nah pas sudah rambut begini nih gue rasa kayak udah boleh. Kayak buat ditunjukkan lah gitu. Baru gue udah mulai pede. Dulu pas dari botak tuh, wah tuh gak insecure banget tuh. Tau gak sih yang rambut-rambut kayak bulu hidung doang kecil-kecilnya? Nah itu, Iya tahu iya. wah itu gue nggak pede banget. Kemana-mana gue pakai topi. Tapi gue botak gimana ya? Gue botak kayaknya juga aneh deh. Gue enggak deh, udah pernah kapok gue botak. Nih, Gue benar-benar insecure parah tuh. Orang Tuh gua botak. orang gendut susah sih kalau botak ya sebenarnya. iya, Iya. mungkin itu ya. Ada insecure lagi kah? Kalian? Banyak sih sebenarnya kalau bilang ya. Kalau mau dibilang insecure, badan gue juga gue tatoin. Kenapa? Karena dulu kan gue suka balap motor. Gue jatuh itu ada bekas luka yang hitam-hitam bekas selesai itu tuh. Gue insecure juga itu. Jelek kayak tompel gitu loh. Makanya gue tato Oh. gitu loh. Itu insecure juga sih. Insecure itu karena ngelihatnya kayak aneh gitu, ngelihat apa sih hitam-hitam kayak lu tau kan bekas kalau jatuh udah sembuh, nah kayak gini nih. Ah. Ada kelihatan bekasnya hitam-hitam nih. Nih. Nggak kelihatan ya? Ya yang ngerti, kita ngerti Kyong, kita ngerti. Itu. Nih, insecure ini juga nih. Kalau gue sekarang kalau berenang. Karena Kenapa tuh? perut gue sekarang gede banget.
gue buncit banget kan. Cuma anehnya gini, gue insecure kalau berenang doang. Tapi kalau nggak berenang gue buka baju gitu, gue oke. Ya contohnya di yang kemarin tuh HNS Iya. yang itu. Iya. Itu gue oke. Tapi kalau berenang, nggak tahu kenapa gue kayak malu gitu dengan perut Karena gue. dibandingin sama orang-orang yang Berenang lainnya Ada di sana. Yang lainnya yang Mungkin. nggak buncit, mungkin lu merasa Mungkin itu malu sih. jadinya. Padahal di HNS lu dilihat seluruh orang, woi. Iya. Dari ujung sini sampai ke Amerika Kutub Utara juga bisa ngelihat lu tuh. Iya nggak tahu deh. Gue pernah insecure sama warna kulit. Gue juga pernah insecure tuh. Kenapa? Kenapa? Gue tuh banyak. Karena gue hitam. Iya Ini di bukan dulu ini, waktu guys, ya. Tapi memang gue di saat itu cukup kenapa gue hitam gitu loh. Tidak bermaksud untuk menghina atau gimana, tapi dan memang gue sekarang lebih hitam dari mereka berdua. Nah di saat itu gue kenapa pengen putihin kulit, karena gue merasa gue hitam gitu loh. Itu gue insecure dulu. Emang bocah nettingan aja gue sebenarnya cuy. Banyak banget gue insecure-nya. Sama apa lagi ya? Oh ini juga nih. Gue bodoh. Gue insecure sebenarnya. Banyak cuy. Karena kita kan di sekolah, apa sih yang ditonjolin dari sekolah gitu kan. Kayak apa sih? Kenapa kita beda kok dari yang lain? Itu. yang lain kok bisa, gua Itu. kok enggak gitu. Kenapa sih kita beda? Kenapa sih kayak makanya kenapa orang pengen ini sama ini sih kalau misalkan kita ngomongin fisik, standar beauty sekarang kan berubah-berubah ya, selalu berubah kan standar beauty. Kita pengen menjadi sesuatu yang perfect juga nih gitu, nggak mungkin enggak kan? Makanya ini. Bang, tapi orang-orang kayak kita standarnya ada yang di suatu negara orang gendut itu ganteng loh, Bang. Negara apa gitu? Kenapa? Ada di suatu negara Afrika gitu, kalau orang yang badannya gendut itu orang yang paling diminati. Ganteng parah itu. Pindah Ke sana Kyong. Sono Kyong. Sayangnya Afrika aja sih jauh. Enggak, cuma iya emang standar beauty berubah-berubah, Kyong. Iya. Tergantung ini kayak zaman dulu kan standar beauty-nya. Maksudnya standar beauty yang cewek nih ya. Marilyn Monroe. Ya Bukan, kan? enggak, ini lebih dulu lagi. Ini lebih dulu lagi zaman-zamannya Picasso. Makanya kenapa dulu tuh gambar-gambar cewek itu tuh bokongnya lebih gede ketimbang atasnya. Terus rata-rata tuh nggak ada yang Palanya. kurus kayak sekarang. Nggak ada yang kurus kayak sekarang. Setelah itu juga bang, setelah itu cewek pakai bulu ketek. Itu cantik. Jadi emang Enggak berubah. beneran Kyong. Emang Iya. berubah Kyong. Iya, gue tahu. Kalau sekarang kan kayak cewek cantik standarnya mungkin kayak cewek Korea. Terus kayak cewek yang mana yang mukanya mulus, badannya kayak Jepang. gini, ininya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Tapi mungkin karena gini ya, gue juga cukup insecure, sering banget. Gue kan cukup flamboyan ya, apa ya flamboyan tuh. Gue cukup fashion gue tuh sama cara gue duduk. Gue kalau duduk tuh gini guys, duduk cewek tau kan, yang gini, Ya. yang kakinya, tau kan gitu. Yang kalau duduk bijinya naik satu. Iya, yang kayak gini loh. Iya ya, yang bijinya naik satu kan. Gue selalu kalau duduk tuh kayak gitu. Nah, gue cukup insecure karena banyak yang bilang kayak, lu tatoan kenapa ngondek sih? Nah, maksud gue, ya gue memang nyamannya seperti itu gitu loh. Gue nyaman pakai baju cewek, iya gue nyaman. Gue nyaman pakai kutek, gue nyaman duduk seperti itu. Bahkan dari SMP celana gue tuh selalu celana cewek karena saking kurusnya gitu loh. Tapi gue punya anak, berarti kan gue cowok anjing, tapi gue suka fashion cewek. Kenapa Freddie Mercury gue suka banget sampai jadi nama anak gue? Karena dia cowok ya, walaupun ini ya dia memang ini kan nama belakang Mercury. Nah, si Freddie Mercury memang belok. Tapi gue suka fashionnya gitu loh, dia berani pakai baju cewek Nah itu gue yang mungkin orang-orang kira lu cowok tatoan, kenapa sih lu ngondek? Gue nyaman. Berarti lu cocok di ini tau. Yang waktu kita ke Jepang lu cocok di ini. Lu cocok di Takeshita Street. Apa itu? Itu Jalan. Jalan Bener. Takeshita. Bener.
Enggak yang ini loh, yang apa sih Harajuku. Oh Harajuku ya. Karena Harajuku tuh nggak mainstream lah, maksudnya bukan mainstream, ibaratkan fashionnya tuh menggabungkan yang cewek dan cowok, pakaian cewek atau cowok itu intinya lu mau pakai pakaian cewek sebagai cowok itu fashion gitu loh. Ya, nah makanya gue di Harajuku demen banget pas di sana kan. Karena gitu gue ngerasa kayak akhirnya gue tidak insecure di situ. Nih, ini gue sering banget. Gue kalau ke mall itu pasti cari baju cewek. Bukan buat bukan buat nyokap gue, tapi buat gue. Nah itu tuh kayak mata cewek-cewek di dalam situ dan mbak-mbak kasirnya kayak, lu belok kayak gitu. Nyet, gue punya anak, gue sudah terbukti gue laki banget. Tapi gue suka banget fashion cewek. Bahkan gue pakai sepatu cewek. Nih, kalau kalian foto nikah gue, itu sepatu cewek. Tapi itu dibayangin pernikahan gue pakai boots cewek. Itu sempit banget, tapi gue nyaman pas foto gitu loh. Celana cewek. Nah mungkin orang kiranya kayak lu belok deh. Itu gue sempat insecure, tapi kayak gue nyaman dengan insecure gue, tapi lama-lama gue nyaman kayak ya udahlah, lu mau bilang gue banci. Ya udah memang ya intinya gue punya anak, gue berhasil bikin anak kejantanan gue. Cuma dibilang cewek karena fashion gue gitu. Makanya baju gue kalau kalian lihat kan baju gue Cinderella. Itu baju cewek yang gue pakai. Nah, gue nyaman berfashion cewek. Nah disebut itu flamboyan. Oh, terus mungkin karena gue itu flamboyan. Sebutnya flamboyan, cowok-cowok flamboyan. Nah gue salah satu orang yang nyaman dengan fashion flamboyan. Pakai kardigan. Terus gue sangat letoy, lo tau gak sih? Gue jalannya tuh gak ada cowok-cowoknya gitu. Nah gue nyaman. Cara jalan Freddie Mercury tuh gue liatin kayak seksi gitu loh. Gue gak tahu ini kalian bisa melihat itunya seksi apa enggak, tapi menurut gue cowok flamboyan itu something menurut gue, kayak wah berani lah gitu. Lebih berani daripada orang yang berotot. Nah gue ngeliat cowok flamboyan tuh seperti itu. Makanya gue insecure karena keflamboyanan gue. Berani berfashion apapun gitu ya. Sebenarnya bikin insecure tuh mbak kasir sih. Kenapa sih? Gak usah ngeliatin gue begitu-gitu banget lah mbak kasir. Kayak ada yang salah gitu gue beli kardigan cewek atau beli crop top. Kayak cowok beli crop top terus gue pakai, gak apa-apa. Soalnya gue beli crop topnya gini, gue beli crop topnya yang XL. Di gue kayak baju cowok biasa S gitu kan. Gitu loh. Jadi gak terlihat udel gue, gak kelihatan gitu. Itu insecure gue. Yang paling menyebalkan sih itu kalau gue ke toko baju cewek. Aduh, gue ada lagi insecure lagi. Gue baru apa? Ini sebenarnya insecure cuma ditutup-tutupin lah ibarat kayak gitu ya. Iya. Pentil. Aku benci dengan teteku yang besar. Pentil. Tapi gini. Bukan pentil. Lu kasih tau dulu kenapa lu bisa gede tetenya bang. Lu minum apa tuh? Susu kedelai. Aneh susu banget. Kedelai. Susu kacang. Susu kacang cok. Itu gak masuk di nalar. Sumpah. Enggak. Maksudnya ya gue gak ngerti kenapa ini juga ya. Cuma kan risetnya bilang katanya bisa gede karena minum susu kacang kan. Dan ya, dia beneran percaya aja dong. Dia beneran minum kan lu kan tapi? Enggak, gue tuh udah sering minum. Dan gue baru ngecek kayak risetnya tuh kayak beberapa tahun terakhir. Ya udah gede dulu nih. Jadi gak mau minum lagi lu? Enggak. Jarang banget gue minum sekarang. Dulu bisa hampir tiap hari kali. Setiap bokap gue ke pasar pasti gue mintain dulu tuh. Tapi emang enak sih. Kacang suka emang enak. Ada lagi gak? Insecure. Habis? Banyak sih, enggak. Gue jamin sih sebenarnya banyak. Cuman ya mungkin ada. Kita... Gue ada. Insecure sama bulu kaki. Bulu kaki gue itu dulu sangat lebat sekali. Jadi kalau gue pergi berenang itu, jadi gini loh, bagian sini itu bulules. Gak ada bulu. Tidak ada bulu. Tapi dari kaki ke bawah itu dulu bulu gue tuh lebat banget gitu. Jadi orang tuh ngeliatin gitu kan. Akhirnya gue pernah coba tuh yang wax itu tuh. Tau kan lu? Yang wax gitu di cerok gitu. Wah, itu sakit banget tuh. Iya, gue pernah coba tuh. Dan setelah gue coba, jadi nih gini nih, kalau lu perhatiin kaki gue tidak semua tempat tuh yang gue wax. Karena kan sakit sekali. Jadi kalau sekarang udah nggak pernah wax lagi tuh, kalau lu perhatiin kaki gue, ada bagian yang di sini bagian bulunya lebat, yang di sebelah sini botak. Itu gara-gara gitu tuh dulu, gue cabut.
Terus nggak numbuh lagi? Saking Beneran nggak lebat. numbuh? Nggak Nah, numbuh. Wax numbuh, wax masih numbuh. Gua sebenarnya. di gua nggak numbuh lagi, yang ada tapi nggak panjang lagi gitu iya, loh bang. ada cuma jadi nggak panjang. Ya nggak panjang. Nah yang panjang tuh yang bagian yang nggak gua wax. Bulu kaki. Wax lagi lah. Nggak, makasih. Wah itu gila sakit banget. Gue kebalikan Kan Akyong. Gue orang yang tidak ada bulu sama sekali. Ini orang aneh banget. Gue makanya ini tuh mensupport keflamboyanan gue. Gue cowok nggak ada bulu kaki. Ini nggak pernah gue wax sekalipun ya. Kaki gue semulus kaki cewek, gak ada bulu satupun. Jadi bener-bener kayak Tuhan mungkin membuat ke gue gitu kali ya tuh. Kayak lu ngeliat orang at least masih ada bulunya kan. Ih gue bener-bener gak ada. Bener-bener gak ada ya. Orang paling mungkin ada bulu tipis. Enggak, ini enggak. Emang gak ada bulu sama sekali. Gue gak pernah wax sama sekali dari lahir. Berarti 27 tahun kaki gue gak berbulu. Aneh banget, makanya gue tuh aneh banget. Kayak kaki cewek, bener-bener kaki cewek tuh. Bahkan cewek Tapi kan bulu suka wax loh. bulu ketek ada kan? Ada. Bulu ketek, bulu Ada. jembut ada. Oke, bulu tete lu ada gak? Gak ada. Nggak ada. Oh shit. Oh shit. Panjang lu. Gue gak ada. Bulu tete cuy. Gue bulu cuma dua. Sisanya gak ada. Enggak, maksudnya kalau bulu ketek gitu-gitu ya itu yang jarang terlihat lah. Bulu kaki kan normalnya cowok ada dong. Nah Ya. kenapa ya gue gak ada. Aneh banget. Gak ada bulu tete sumpah. satupun. Nggak ada. Gak ada gue loh bulu kaki. Kebalikan Akyong gue. Kalau gue bulu kaki gue sangat maco, tapi yang di sini dari pinggang ke atas bululess kecuali bulu ketek ya. Ini semua nggak ada bulu, ini nggak ada Nggak bulu. Tete Nggak lu ada. kan ada bulu. Nggak ada. Kan gue sering telanjang tuh. Itu bukan karena gue wax. Beneran di sini gak ada bulu gue. Gue saking gak ada bulunya ya. Nih saking gak ada bulunya. Gue tato bulu. Lihat. Saking gak ada bulunya. Gue bikin bulu. Biar ada bulu di badan gue. Karena gue gak ada bulu. Aneh banget. Bener-bener aneh. Nah itu juga insecure tuh gue kadang. Gue lo gak ada bulu kaki sih. Lo tau gak sih bercandaan dulu yang kaki dicubit biar bulunya kena? Iya. Iya. Gak berlaku di gue jokes itu. Karena gak sakit cubitin kaki gue. Gue sering tuh kena tuh dicabut bulunya. Nah, cowok-cowok bercanda gitu kan? Iya. Nah, gue cowok Iya. bercanda ke gue tuh kayak bercanda ke cewek. Gak sakit dong. Kan gak ada bulunya kayak nyubit kulit. Karena gak ada, aneh banget. Mungkin dulu pas Igoy mau diciptakan gitu, pas selnya membelah gitu kan, cewek nggak jadi belok dia putar balik. Gak tahu deh. Kayak emang udah Bang disupport makan sama Tuhan aja gitu, bang. Emang. Kayak udah gak usah ada bulu lah. Wah enak banget dah itu sumpah. Es kepala. Enak banget. Kelapa. 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 Enak banget. Nah, kalian mungkin yang nonton juga boleh komen nih insecure-nya apa. Pasti banyak. Iya. Sebenarnya kita juga masih banyak sih. Kayak ini juga ini gue tato kebanyakan lama-lama gue insecure loh. Itu juga salah satu insecure gue. Kenapa Kalau tuh rame. kenapa? Tato gue kebanyakan gitu. Kurangin lah. Ini ya pokoknya kalian boleh komen nih guys sih. Ini udah lumayan lama durasinya. Ya. Insecure udah 50 menitan nih. Insecure kalian tuh apa guys? Yang lagi Tulis di nonton bawah nih. deh. Komen di bawah. Ada yang buat kalian sampai risih banget nggak? Kalau gue ya paling risih jerawat. Bambang, lu yang paling risih apa bang? Tete ya. sih. Akyong, leher apa rambut Kyong? Leher rambut, Nggak pilih satu yang paling kayak hai lah gitu. leher. Leher Karena ya? kan nggak bisa Nggak bisa diubah. diperbaiki. Kalau Iya. ini kan pomade membantu. Nah iya Dan ini tuh, gimana? kita semua ada. Coba kalian komen guys. Insecure apa ya kalian nih? Closing deh Kyong. Dengan begitu berakhir sudah jumpa kita di Om Pimpa Podcast ini. Sampai jumpa lagi di Om Pimpa Podcast Selanjutnya. berikutnya.